Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan subbab yang terakhir dari bab 2, yaitu tentang hubungan antar komponen ekosistem. Kalian bisa buka LKS halaman 18 sampai 19. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Nah, di dalam ekosistem terjadi saling ketergantungan antar komponen. Sehingga apabila salah satu komponen mengalami gangguan, maka mempengaruhi komponen lainnya. Jadi, dalam suatu ekosistem tadi kan terjadi interaksi, terjadi timbul hubungan timbal balik yang saling ketergantungan antar komponen. Jadi, nanti ketika salah satunya ada yang terganggu, maka yang lainnya juga akan terganggu karena saling ketergantungan. Seperti itu. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai hubungan antara komponen biotik dan abiotik. Jadi ini hubungan antara komponen makhluk hidup dan komponen yang tidak hidup seperti itu. Nah, keberadaan komponen abiotik dalam ekosistem sangat mempengaruhi komponen biotik. Contohnya, itu yang pertama, tumbuhan dapat hidup dengan baik apabila lingkungan memberikan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan tersebut, seperti mineral, air, udara, dan cahaya. Jadi, tumbuhan memerlukan mineral, air, udara, dan cahaya itu untuk satu, melakukan fotosintesis, kedua untuk bernafas, ketiga untuk metabolisme yang lain seperti itu. Jadi di sini tumbuhan dapat hidup dengan baik karena lingkungan memberikan unsur-unsur yang dibutuhkan juga. Begitu pula sebaliknya, komponen biotik sangat mempengaruhi komponen abiotik. Misalnya ini, tumbuhan yang ada di hutan sangat mempengaruhi keberadaan air, sehingga mata air dapat bertahan dan tanah menjadi subur. Nah, sama seperti tadi, ketika tumbuhan membutuhkan mineral, air, udara yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya agar baik, maka juga sama. Jadi ketika bayangkan jika hutan itu gundul, tidak memiliki tumbuhan, maka serapan airnya juga berkurang, makanya sering terjadi longsor. Jadi tidak ada yang menahan air di wilayah tersebut. Jadi di sini fungsi tumbuhan itu adalah untuk penyerapan air sehingga tidak terjadi longsor. Nah, yang kedua yaitu ada hubungan antara komponen biotik dan biotik. Jadi di sini komponen makhluk hidup dengan makhluk hidup. Nah, hubungan antara produsen, konsumen, dan pengurai adalah saling ketergantungan. Setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lainnya untuk saling mendukung kehidupan baik secara langsung maupun tak langsung. Hubungan saling ketergantungan antara produsen, konsumen, dan pengurai terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan sebagai berikut. Jadi di sini komponen biotik dan biotik ini saling mempengaruhi karena nanti ada berbagai peristiwa yang akan kita bahas selanjutnya. Seperti itu. Nah, yang pertama ada rantai makanan. Nah, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan garis lurus searah dan tidak bercabang. Contohnya adalah rantai makanan yang terdapat di sawah. Secara sederhana yang terlihat pada gambar berikut. Nah, kalau kalian lihat kan di sini ada produsen atau sebagai penghasil makanan. Dia ada padi, terus dimakan oleh konsumen satu. Itu biasanya hewan herbivora. Itu ada tikus-tikus, sawah seperti itu. Atau bisa jadi burung pipit juga bisa. Nah, selanjutnya nanti konsumen satu ini akan dimakan oleh konsumen dua atau biasanya itu hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Nah, konsumen dua ini contohnya ada ular. Nah, nanti ular akan memakan tikus. Nah, konsumen ketiga ini biasanya burung elang. Burung elang ini contohnya burung elang ya. Nanti di contoh lain juga ada. Nanti kalian bisa browsing sendiri. Nah, nanti ular ini akan dimakan oleh elang. Nah, elang nanti ketika mati dia akan dibantu pembusukannya oleh dekomposer atau pengurai. Nanti kalian ingat-ingat lagi yang sudah dipelajari kemarin ada dekomposer, heterotrof, autotrof, dan lain-lain. Nanti kalian bisa buka lagi. Nah, kalau kalian lihat kan rantai makanan ini kan lurus kan, searah tidak bercabang. Jadi dia siklusnya berputar terus seperti itu. Nah, dari rantai tersebut kan tadi produsen, itu konsumen tingkat 1,
ular sebagai konsumen tingkat 2, dan elang sebagai tingkat 3. Berkedudukan sebagai konsumen tingkat puncak. Nah ini, elang ini konsumen tingkat puncak. Atau konsumen yang tidak dimakan lagi oleh konsumen lain. Jadi di sini, di rantai makanan ini, elang itu sebagai konsumen puncak. Seperti itu. Mungkin nanti di contoh lainnya ada hewan lain lagi yang ada di konsumen puncak. Seperti itu. Nah, peristiwa ini disebut rantai makanan. Dengan urutannya adalah produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan pengurai. Seperti itu. Paham ya? Nah, kita lanjutkan selanjutnya di jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini adalah rantai-rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga membentuk seperti jaring-jaring. Jaring-jaring makanan jadi karena setiap jenis makhluk hidup tidak hanya memakan atau dimakan oleh satu jenis makhluk hidup lainnya. Nah nih, kalau dilihat contoh tadi kan kalau rantai makanan dia hanya satu siklus, satu garis lurus searah. Nah, kalau jaring makanan ini lebih kompleks. Misal nih, kita lihat ada produsen, panah sini dimakan oleh ulat, terus dimakan oleh kodok, dimakan oleh konsumen tingkat 3, elang. Beda lagi nanti bisa juga, nanti setelah ini produsen dimakan ulat, dimakan ayam, ayam dimakan ular. Seperti itu. Terus bisa juga lagi dari sawah ini. Dari sawah ada padi, padi dimakan oleh ulat, dimakan oleh konsumen 2 itu katak, kan konsumen pisang 3, seperti itu. Sama. Jadi ini sekumpulan dari beberapa rantai makanan. Maka kalau kalian lihat kan ini bahkan padi pun dimakan, ada yang dimakan ulat, dimakan belalang, dimakan tikus, dan apa namanya tikus pun juga tidak hanya dimakan oleh elang, tapi juga bisa dimakan oleh ular. Seperti itu. Itu pula dengan ulat. Seperti itu. Jadi ini kumpulan dari beberapa macam rantai makanan. Seperti itu. Paham ya? Jadi ini terlihat rumit, tapi kalau kalian ikuti panahnya kalian akan paham. Jadi gini, ini rantai makan, satu rantai makanan. Terus ke sini itu satu rantai makanan. Ke sini itu rantai makanan. Seperti itu. Jadi ini jaring-jaring adalah kumpulan dari rantai-rantai makanan seperti itu. Nah, yang terakhir ada piramida makanan. Nah, piramida makanan ini menggambarkan jumlah energi makhluk hidup pada setiap trofik di mana produsen mempunyai jumlah lebih atau paling besar dibandingkan konsumen. Jumlah energi konsumen 1 lebih besar dari konsumen 2 dan seterusnya. Jadi di sini kalau dilihat dari gambar itu, tropik 1 itu ada produsen atau organisme heterotrof atau biasanya tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan makanan. Nah, dia ini energinya paling banyak dihasilkan. Itu karena dia menghasilkan sumber energi yaitu makanan. Terus di tingkat 2 itu ada konsumen 1. Di tropik ketiga itu ada konsumen tingkat 2. Dan tropik keempat itu ada konsumen tingkat 3. Nah, bila keadaan tersebut dibuat gambar, maka akan berbentuk gambar dengan dasar lebar. Semakin ke atas semakin meruncing karena jumlah energi semakin kecil. Nah, jadi dia dari bawah itu besar, lebar, sampai ke atas itu mengkerucut menjadi piramida. Makanya dinamakan piramida makanan. Ini tadi kan jumlah energi konsumen 1 lebih besar dari konsumen 2 dan seterusnya. Jadi di sini kalau kita lihat produsen itu kok jumlah energinya lebih besar dari konsumen 1. Konsumen 1 itu lebih besar dari konsumen 2. Nah, konsumen 2 ini lebih besar dari konsumen 3. Seperti itu. Paham ya? Di sini ada beberapa hubungan antara komponen biotik dan abiotik, lalu ada hubungan antara komponen biotik dan biotik, itu ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan, ada piramida makanan. Nanti kalian bisa baca lebih lanjut dan mencari mungkin sumber-sumber lainnya seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.